Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 731, tidak ada tempat untuk melarikan diri. 1. Tusukan Kimbo Situ langsung mengarah ke dahi Sylvia Bai. Terlihat dengan jelas bahwa dia bermaksud untuk langsung membunuh Sylvia Bai dengan satu tusukan, dan tidak memberikan Sylvia Bai kesempatan untuk menggunakan teknik pemulihan. Sylvia Bai seketika dicekam oleh aura dewa kematian. Hatinya terkejut, dan keinginan untuk bertahan hidupnya membuatnya yang lemah itu seketika menstimulasi kekuatan tersembunyinya. Kekuatannya tiba-tiba datang, dan pada saat kematian menghampirinya, tubuhnya seketika bergerak dengan cepat dan menghindari serangan fatal Kimbo Situ. Setelah meninggalkan tempat awalnya, Sylvia Bai langsung berdiri dan menghadap Kimbo Situ. Tebasan Kimbo Situ menancap di tanah, dan kekesalannya tiba-tiba meledak. Dia menatap Sylvia Bai dengan mata merah, kemudian mengangkat Azure Dragon Half Moon Sword tanpa mengatakan apapun, dan menebas ke arah Sylvia Bai. Begitu tebasan itu keluar, bayangan pedang yang menyilaukan langsung membelah udara, dan dengan niat membunuh yang tajam menyerang ke Sylvia Bai. Tatapan Sylvia Bai menjadi dalam, raut wajahnya menjadi serius, dan kekuatan di tubuhnya benar-benar telah terangsang keluar. Kedua tangannya tiba-tiba terulur ke depan dan meraih dengan kuat, kemudian mengoyak dengan kuat kedua sisi. Tiba-tiba, celah ruang kosong tiba-tiba terbentuk di depannya. Tanpa ragu-ragu, Sylvia Bai langsung melangkah ke dalam celah itu. Kemudian, celah itu menutup dan Sylvia Bai pun menghilang. Pedang tajam yang ditebas oleh Kimbo Situ hanya menebas bayangan yang ditinggalkan Sylvia Bai saja. Sylvia Bai berhasil kabur sekali lagi. Celah ruang. Kimbo Situ berseru dengan kaget. Dia hanya menyaksikan celah itu tertutup dan Sylvia Bai menghilang dari depan matanya. Kemarahannya langsung muncul, dan dia murka, kaget, dan juga kesal. Sylvia Bai ternyata mahir dalam menggunakan kekuatan ruang dan mampu merobek ruang sesuka hatinya. Hal itu benar-benar membuat Kimbo Situ tidak dapat mempercayainya. Perlu diketahui bahwa kekuatan ruang bukanlah sesuatu yang dapat dilatih begitu saja. Kekuatan Kimbo Situ sudah sangat kuat, tetapi dia tidak pernah mencapai pelatihan kekuatan ruang. Ada jutaan meditator di seluruh wilayah, dan hanya sedikit orang yang melatih kekuatan ruang yang dikenal oleh Kimbo Situ. Namun, beberapa orang yang dikenalnya itu juga hanya sedikit yang mencoba kekuatan ruang, dan itu pun hanya mengetahui bagaimana memperbaiki pentagram ruang saja. Sementara Sylvia Bai ini, dia bahkan bisa merobek ruang, dan bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan Kimbo Situ. Setelah meredakan emosinya yang intens, Kimbo Situ akhirnya kembali tenang. Dengan wajah yang tidak senang, dia berkata pada Sylvia Bai dengan sikap yang dingin, "Kekuatan ruangmu memang hebat, tetapi apa kamu pikir hanya dengan ini saja kamu dapat melarikan diri dari tanganku?" Begitu selesai mengatakan itu, Kimbo Situ pun memejamkan matanya. Dia mengaktifkan kesadaran pikirannya, dan mencari aura Sylvia Bai. Dunia itu adalah dunia pikiran Kimbo Situ. Selama pikirannya tidak hancur, maka Sylvia Bai tidak akan dapat lolos dari wilayahnya. Karena itu, Kimbo Situ yakin bahwa dia dapat menemukan jejak Sylvia Bai dalam dunia pikirannya. Di sisi lain, begitu Sylvia Bai menghilang dari pandangan Kimbo Situ, dia langsung menggunakan teknik pemulihannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kata-kata yang diteriakkan oleh Kimbo Situ telah didengarnya. Dia memang tidak akan bisa melarikan diri dari dunia pikiran Kimbo Situ. Alasan mengapa dia merobek ruang adalah untuk mengulur waktu dengan menyembuhkan luka-lukanya dan memperbaiki kondisinya untuk menghadapi Kimbo Situ yang gila itu. Pencarian Kimbo Situ dalam dunia pikirannya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Setelah merasakan beberapa saat, dia benar-benar tidak merasakan aura Sylvia Bai,
seolah-olah Sylvia Bai benar-benar telah menghilang begitu saja. Hal ini menimbulkan gejolak emosi di hati Kimbo Situ lagi. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan murka, "Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bersembunyi." Setelah mengatakan itu, Kimbo Situ merentangkan kedua tangannya, dan langsung mendesak keluar energinya sendiri dengan brutal. Tiba-tiba, api besar yang berkobar muncul di dunia pikiran yang besar itu, dan Kimbo Situ menjadi sumber dari api itu. Dengan dia sebagai pusatnya, radius 100 mil api pun membubung tinggi ke langit, dan suhu pun meningkat dengan drastis. Seluruh tempat itu menjadi medan api yang sangat besar. Api di tanah menyala dengan merajalela, dan sedikit cahaya api dari langit jatuh seperti tetesan hujan. Setiap percikan api mengandung kekuatan yang misterius seperti senjata api yang paling kuat. Sementara Kimbo Situ adalah penguasa dari medan api itu. Api yang mengamuk membakar dunia itu sama sekali tidak berpengaruh untuknya, dan tidak akan membakarnya. Sebaliknya, dia bisa mengendalikan api yang tak berujung dan cahaya api yang padat itu. Dia ingin menggunakan api itu untuk membakar dunia pikirannya, termasuk celah ruangan itu. Ketika melihat kobaran dan cahaya api memenuhi seluruh tempat itu, Kimbo Situ pun tersenyum dengan bangga. Dia tahu bahwa Sylvia Bai pasti tidak akan bisa lari dari kobaran apinya itu. Namun, pada detik berikutnya, senyum Kimbo Situ pun membeku, karena hujan salju yang sangat lebat tiba-tiba turun di dunia nerakanya itu. Kepingan salju jatuh di seluruh langit, dan mematikan cahaya api yang tak berujung itu. Kimbo Situ tahu bahwa Sylvia Bai telah bertindak, dan matanya pun seketika bersinar. Dia telah merasakan aura Sylvia Bai dengan salju yang memenuhi langit itu. Dengan ekspresi yang dingin, dia menatap ke tempat di mana Sylvia Bai berada, kemudian tatapannya berubah, dan pikirannya pun bergerak. Dalam sekejap, api tak terbatas tiba-tiba berkumpul membentuk dewa naga api raksasa. Naga itu meraung, merobek ruang, dan menyerang ke posisi Sylvia Bai dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Dewa naga api itu sangat merajalela, perkasa, dan tidak bisa dihentikan. Naga itu melompat ke depan, tetapi tiba-tiba seperti menabrak penghalang transparan, kemudian meledak, berubah menjadi percikan api kecil, dan akhirnya menghilang tak terlihat. Kimbo Situ sangat terkejut, dan kemudian melihat Sylvia Bai muncul di tempat dewa naga api itu menghilang dengan ekspresi yang dingin. Terlihat dengan jelas bahwa Sylvia Bai telah menghancurkan serangan dewa naga apinya. Menantu bodoh yang hebat, bab 730 tidak ada tempat untuk melarikan diri, 2. Pada saat ini, Sylvia Bai tidak terlihat dalam kondisi yang terluka parah. Auranya sangat tebal dan menekan. Aura dingin yang dibawanya bahkan lebih luar biasa dan menyebar ke semua tempat. Dunia pikiran yang besar itu pun penuh dengan dua kekuatan dahsyat es dan api. Dingin dan panas, es dan api telah ditakdirkan tidak cocok. Sylvia Bai menatap Kimbo Situ dengan tatapan yang dingin, dan kemudian berkata dengan tenang, "Kimbo Situ, karena kamu ingin bertarung mati-matian denganku, maka jangan salahkan aku karena kejam." Begitu selesai mengatakan itu, Sylvia Bai pun mengulurkan tangan kanannya dan perlahan meraih sesuatu di udara. Setelah beberapa saat, salju yang turun dari langit itu seperti menerima instruksi, kemudian berkumpul menjadi satu, dan dengan cepat membentuk menjadi bola salju raksasa. Begitu bola salju itu terbentuk, Sylvia Bai membuka telapak tangan kanannya dan mendorong dengan kuat. Pada saat yang bersamaan, bibir merahnya sedikit terbuka dan mengeluarkan suara yang sangat sinis, bentuk kedua dari membekukan segalanya, freezing palm. Begitu freezing palm dilancarkan, bola salju yang besar itu langsung menembus api dengan kekuatan yang dahsyat dan menyerang Kimbo Situ dengan ganas. Api dapat mencairkan es, tetapi api dalam dunia pikiran Kimbo Situ jauh lebih lemah daripada bola salju Sylvia Bai. Karena itu, bola salju itu dapat menembus dengan lancar,
dan sama sekali tidak terpengaruh dengan api yang berkobar itu. Api yang sangat kuat itu pun hanya bisa melelehkan lapisan permukaan bola salju itu, dan lapisan itu benar-benar tidak berarti apapun. Kimbo Situ melihat bola salju raksasa itu datang menyerang dirinya. Ekspresinya berubah, dan dia jelas bisa merasakan bahwa hawa panas di dunia pikirannya telah berkurang sangat banyak. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan juga perasaan menekan yang tidak bisa diungkapkannya. Tanpa ragu-ragu, Kimbo Situ langsung mendesak keluar energi sejati dalam tubuhnya. Dia memegang Azure Dragon Half Moon Sword dengan erat, dan menebas ke bola salju yang datang menyerangnya itu. Tebasan yang sederhana itu mengandung kekuatan yang tak terbatas dan menakjubkan. Tebasan itu telah mengumpulkan semua kekuatan energi sejati Kimbo Situ, dan juga menarik semua kekuatan dunia pikiran itu. Di antara semua kekuatan itu, terdapat kekuatan yang jauh lebih kuat dari jurus yang dikeluarkan Kimbo Situ sebelumnya. Boom! Suara yang keras pun terdengar. Bola salju yang besar itu pun saling menghantam dengan kekuatan pedang Kimbo Situ, dan mengakibatkan gelombang aura yang dahsyat. Gelombang aura tak berujung itu pun menyapu ke segala arah di dunia pikiran. Krak krak krak. Azure Dragon Half Moon Sword Kimbo Situ bahkan dibekukan oleh kekuatan es yang berasal dari serangan yang datang mendadak itu. Bola salju itu sangat kuat, dan juga mengandung kekuatan es yang tak terbatas. Kekuatan pedang Kimbo Situ pun langsung dibekukannya, dan bahkan Azure Dragon Half Moon Sword juga tidak bisa menghindarinya. Setelah membekukan Azure Dragon Half Moon Sword, kekuatan es itu seperti semut yang haus darah yang dengan cepat menyebar di sepanjang pedang dan menuju ke Kimbo Situ. Ketika melihat itu, mata Kimbo Situ pun terbelalak. Adegan sebelumnya di mana dia dibekukan oleh Sylvia Bai pun muncul satu persatu di benaknya, tetapi sekarang kekuatan es telah ditingkatkan, dan Kimbo Situ sama sekali tidak berani lengah. Dia segera melepaskan Azure Dragon Half Moon Sword-nya dan kemudian mundur dengan cepat. Ketika Kimbo Situ mundur dengan tergesa-gesa, Sylvia Bai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah langit. Kimbo Situ tiba-tiba berhenti melangkah dan mendongak ke atas. Terlihat sebuah benda aneh yang berbentuk oval melayang di udara, dan di tengah oval itu ada celah yang sangat kecil. Sekilas, celah itu terlihat seperti sebuah mata yang tertutup. Seiring dengan tekanan jari Sylvia Bai, celah itu pun terbuka. Kemudian, setitik cahaya keemasan keluar dari dalamnya. Begitu masuk ke udara, cahaya keemasan itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan kuat, membentuk sebuah pilar cahaya keemasan, dan menyelimuti seluruh tubuh Kimbo Situ. Pilar cahaya keemasan itu seperti bercampur dengan cahaya matahari yang berwarna-warni. Kimbo Situ yang diselimuti oleh cahaya itu seketika tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Cahaya keemasan dan cahaya matahari warna-warni itu seperti memiliki kekuatan pengikat yang tak terlihat. Kimbo Situ ditahan dengan sangat kuat, dan hatinya pun panik. Tanpa berpikir, dia langsung menggerakkan pikirannya, kemudian kekuatan internalnya meledak keluar dari tubuhnya dan mencoba untuk menerobos kurungan itu. Kekuatan yang menakjubkan pun terpancar dari tubuh Kimbo Situ, dan kemudian menyerang dengan ganas cahaya keemasan yang mengikatnya. Secara perlahan, cahaya keemasan itu mulai sedikit menyebar. Cahaya warna-warni yang tersembunyi dalam cahaya keemasan samar-samar juga bergoyang, dan hampir tidak dapat mengikat Kimbo Situ. Ketika melihat itu, tatapan Sylvia Bai tiba-tiba menjadi dingin. Dia sedikit menyipitkan matanya, dan pikirannya pun bergerak dengan tenang. Tiba-tiba, hawa dingin yang dapat membekukan segalanya itu datang dari segala arah, kemudian berubah menjadi ombak es yang sangat besar, dan menghantam ke arah Kimbo Situ yang berada di dalam cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, hawa dingin yang pekat pun berkumpul di sekitar Kimbo Situ. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan juga terbungkus erat dalam hawa dingin yang putih itu. Hancurkan! Teriak Sylvia Bai dengan keras tiba-tiba. Begitu teriakannya keluar,
Kekuatan es yang kuat serta cahaya keemasan yang tak terbatas itu langsung bergabung bersama, dan meledakkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu seperti bom raksasa yang meledak seketika. Duar. Cahaya keemasan langsung meledak di tempat di mana Kimbo Situ berada. Energi itu meledak dan gelombang aura pun bergulung menyapu ke segala arah. Kimbo Situ yang menjadi pusat kekuatan pun dibombardir oleh kekuatan yang besar dan darah segar seketika muncar dari mulutnya. Dunia pikirannya benar-benar telah dihancurkan sepenuhnya. Sementara Kimbo Situ berlumuran darah dan terjatuh di hadapan semua orang dengan babak belur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.